Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, Bapak-bapak, bertemu lagi kita di bulan Syawal yang mulia ini untuk bisa bersama-sama silaturahmi dan muzakarah, saling berbagi ilmu dan saling nasihat-menasihati dalam ketakwaan dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Ulun lanjutkan sambungan Surah Al-Baqarah. Semalam sampai pada ayat yang 14. Ulun bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahji'un. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Surah Al-Baqarah ayat 14 dan 15. Dan apabila mereka berjumpa, kata Allah, dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan apabila, kata Allah, mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian denganmu dan kami hanyalah berolok-olok. Namun kata Allah, Allah berkata, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ini masih tentang makar dan tipu daya orang-orang yang munafik. Di sini dalam ayat 14 dan 15 ini Allah menerangkan bahwa jika orang-orang munafik itu berjumpa dengan kawan-kawan mukmin, mereka berkata, kami beriman juga aja ya. Dan mereka menampakkan keimanan mereka loyal serta akrab sebagai tipuan kemunafikan mereka. Di hadapan orang-orang yang beriman, sikap berpura-pura mereka supaya menyembunyikan jati diri mereka sebenarnya. Berpura-pura aja. Tujuannya tidak lain ialah untuk diikutsertakan dalam kebaikan. Kalau zaman dulu kan dalam pembagian ghanimah. Kalau zaman ini kan macam-macam jadinya Lalu Allah menyambung, dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maksudnya syaitan-syaitan mereka itu ialah bergabung dengan kawan-kawan mereka, kawan-kawan orang munafik. Dan Allah mengatakan
Setan-setan tiap makhluk adalah mereka yang durhaka. Demikian, jadi setan itu bisa berjenis jin, bisa juga berjenis manusia. Intinya orang-orang yang durhaka lawan Allah, nang kada mentaati syariat Rasulullah. Ada hadis, Pak. Mudah-mudahan kita secara ada langsung hadis ini tegawi. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Barang siapa ya Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah nih, kita nih, pian-pian semuaan. Insyaallah mudahan kita semuaan tegawi 40 hari tanpa ketinggalan takbir pertama. Waktu imam tuh, takbir pertama, Allahu Akbar. Maka orang tersebut ya Rasulullah terbebas dari 2 perkara. Yang pertama ya tadi ini, terhindar dari sifat orang munafik. Yang kedua, terbebas dari azab neraka. Nah, banyak jalan-jalan menuju surga tuh, menuju kebaikan tuh. Banyak. Mudah-mudahan kalau mengamalkan kita 40 hari 5 waktu sehari tidak ketinggalan takbir pertama. Hadis sahih. Mudah-mudahan kalau mengamalkan. Insyaallah ya takbir yang pertama yang berat. Tapi Nabi pada juga barang siapa yang melakukan suatu kebaikannya Nabi, makanya itu akan dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan selanjutnya. Nah, itu kan berjalan aja kita. Mun kita mengajamkan niat, kalau menggawin kayak itu insyaallah dimudahkan aja Allah, memudahkan sorangan. Yang penting kita gawi aja kada tahu aja sampai bibila kah. Gawi terus. Insyaallah sampai aja nang 40 hari tadi. Ya bisa itu. Mudah-mudahan semuanya kita termasuk. Amin. Maka padilahnya ganal benar tuh, terbebas dari sifat munafik dan terhindar dari api neraka. Oh itu. Kalau hadis Nabi itu memadahkan itu berjamaah di tempat sholat, Bang. Tapi bisa juga kalau ada ujur, mudah-mudahan itu termasuk kada tahu Bang lah. Belum kada wani cuma kan. Cuma kalau merujuk hadis Nabi itu ya Rasulullah, barang siapa nang kada ada ujur tadi barak terlambat julun tadi itu dah, sama makan di rumah tuh. Tapi insya Allah berlanjut Pak, kan kena kita terus insya Allah Allah memudahkan aja, kena aja kan akhirnya yang 40 hari itu insya Allah. Yang penting niat kita dulu. Bulan dude insya Allah Pak Haji bujur ini usahakan nih. Harus disohe nih 40 hari. Kalau yang diamalkan orang nang bahari biasanya itu kan 40 sholat ya 8 hari ya itu kan, itu yang lebih sahih itu ya tadi 40 hari. Ada lain ini jangan putus. Nah mudah-mudahan kita kalau mengamalkan insyaallah. Lalu sambunglah.
tentang orang munafik tadi. Makar orang-orang munafik akan kembali kepada mereka. Ini merupakan kabar dari Allah Ta'ala bahwa Dia akan membalas olok-olok mereka serta akan menyiksa mereka akibat tipu daya mereka itu. Dia juga memberitahukan balasan dan hukuman yang akan Dia berikan kepada mereka, bersamaan dengan pemberitahuan bahwa perbuatan mereka itu memang berhak mendapat balasan dan siksaan Allah. Pembalasan ini disebabkan dengan satu lapas, yaitu mengolok-olok tadi. Walaupun maknanya berbeda antara olok-olok Allah terhadap mereka dan olok-olok mereka terhadap Allah. Karena apa tadi? Ya, mereka mengolok-olok bila tetamu lawan orang-orang beriman, mereka pada juga kami beriman. Bila tetamu kawan-kawannya, ini menyambati orang-orang beriman. Sebenarnya hatinya malas dan lalai. Makanya kan Nabi memadahkan. Sesungguhnya aja Nabi, sholat maghrib dan sholat subuh, seandainya ikam tahu padilahnya, ikam akan mendatanginya aja Nabi. Nah, mendatanginya ini kan berarti ke tempat sholat nih, walaupun dengan beting kaung merangkak. Dan itu aja Nabi tidak akan terjadi nih bagi orang-orang yang munafik. Nah, itu kan ketahuan tuh, nya malas melaksanakan sholat, malas. On sholat jiwanya umpat-umpatan aja. Mudahan kita terhindar dari sifat kayak itu, insyaallah. Nah, jadi kan makanya padilah-padilah ini penting untuk sebagai motivasi bagi kita. Amun kada tahu padilahnya, kita motivasi ini kurang jadinya. Walaupun memang niat itu karena Allah, cuma kalau padilah ini tahu, jadi ada kita motivasi, semangat, girah untuk beribadah. Dan itu wajar. Nabi memang memberi motivasi terus lawan jamaah nih, lawan sahabat-sahabatnya. Sampai-sampai kan di setiap Ramadan tuh Lailatul Qadar kan, itu motivasi itu. Kalau ada motivasi itu bisa mungkin seadanya aja belum puasa. Kan malah dimotivasi Nabi supaya bisa semangat 10 akhir tuh kan, yaitu dengan Allah memberi itu nah. Jadi boleh kita motivasi ini apa? Karena supaya kita nih girah semangat tuh ada beribadah. Sama nih kayak barang siapa aja Rasulullah melihat taman-taman surga, maka singgahilah. Betakun apa taman-taman surga itu Rasulullah aja. Ya majelis-majelis zikir. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk barang siapa yang mendatanginya aja Rasulullah, maka akan dirahmati, ampunan turun, dan namanya disebut-sebut oleh malaikat dan dibangga-banggakan oleh malaikat kepada Allah. Nah, empat duduk aja, walaupun hatta itu guring. Karena kadang hadisnya itu memadahkan yang menghadiri aja. Walaupun guring, insya Allah dapat kebaikan tuh. Misalnya atau guring juga antuk apa kan tahu kan kita. Yang penting hadir duduk dulu. Belum lagi hadis-hadis yang lain, barang siapa yang menunggu sholat di tempat sholat tanpa batal wudhu ke sholat selanjutnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat. Maka ia itu adalah orang yang berjaga-jaga dalam perang. Ya, semua banyak benar hadis-hadisnya, padilahnya. Itu kan semangat, harus motivasi bagi kita nih. Semangat pulang, datang ke langgar, datang ke masjid. Ini malam Kamis nah, insya Allah kan gerhana. Nah, di masjid kami di kalau pian kan bisa aja di Masjid Imam Nawawi melaksanakan sholat gerhana. Bis maghrib melaksanakan malam Kamis ini di dalam geria belakang. Pun hatibnya Ustadz Marjuki, mudir di pesantren. Itu kan Rasulullah barang siapa nang menemui gerhana, maka 5 nih wasiat Rasulullah. Hendaklah ianya melaksanakan sholat, hendaklah perbanyak istighfar aja Rasulullah, mohon ampun, hendaklah ianya banyak bersedekah. 3 nang utama, nang 2-nya tuh tambahan aja, banyak-banyak berzikir aja Rasulullah, dan banyak-banyak melakukan kebaikan. Bila 3 itu terlaksana, insya Allah masuk dah yang 2 ujung tadi. 1, sholat, kan sholat sunnah kita, sholat kusuk. Yang kedua, banyak minta ampun. Yang ketiga, banyak bersedekah.
Sedekah itu kita senyum, sedekah sudah, kita musafahah, bersalaman, sedekah sudah. Nah itu kan mudah, jalan-jalan menuju kebaikan itu banyak ya sebenarnya. Dan itu tadi berat bagi orang-orang yang munafik. Allah mewanti-wanti, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat itu. Kalau kita bakawanan ini insya Allah semangat jadinya. Ya Rasulullah, sesungguhnya roh-roh itu akan mendatangi roh nang sejiwa. Terus sebutin hadis dah. Itu hadis yang kedua aja Rasulullah. Sesungguhnya agamamu ialah agama temanmu. Nah itu kan dua buting itu motivasi bagi kita nih. Bakawan lawan yang kawan dilanggar, tumpat juga akhirnya. Secara langsung menyemangati. Sambunglah di ayat 16 lagi kita. Bismillah. Ulaikal ladzina ishtaraud dhalalatil bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. As-Sa'di berkata dalam kitab tafsirnya, riwayat dari Ibnu Abbas memadahkan nih. Beberapa orang sahabat Nabi mengatakan mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Apa maksudnya kata nah? Betakunan Rasulullah. Maka dikatakan oleh Imam Sa'di, mereka beriman, bepadah beriman aja tapi mengumpati gawian orang-orang kafir. Berarti menolak syariat Rasulullah, menolak dalam hatinya, mengumpat-umpatan aja. Lalu Qatadah mengatakan mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah, dan pendapat ini semakna dengan firman Allah tentang kaum Samud. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu. Makanya Rasulullah madahkan hadis muttafaqun alaihi juga. Ya Rasulullah, sesungguhnya nih kita nih semuaan umatku nih pasti masuk surga ya Rasulullah, kecuali nang enggan. Jadi bingung ya sahabat nih, apa maksudnya enggan tuh? Kada mungkin kan kita nih kada hendak, kada mungkin enggan, kada mungkin pasti sudah. Hatta walaupun seorang pemaksiat, seorang penjudi misalnya, seorang peminum khamar, ditakuni pasti hendak masuk surga. Nah, jadi apa maksudnya nih? Kecuali nang enggan ya Rasulullah. Takutnya oleh sahabat. Sekalinya apa? Sekalinya nang enggan nih ya tadi. Nang kada memakai syariat Allah, syariat Rasulullah nih. Itu sekalinya. Kada memakai dalam hidupnya ya. Ada mentaati. Pernah juga orang pada lawan Rasulullah. Wahai Rasulullah ya, kami cinta lawan Allah, lawan pian ni cinta. Turun ayat. Surah Ali Imran enggak ada salah. Turun, katakan Muhammad ya Allah. Padahkan lawan yang bepadah cinta nih. Padahkan. Bepadah cinta bang, jujur aja bepadah cinta Qul ya, katakan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah madahkan oleh malaikat Jibril. Muhammad katakan nih lawan nang jamaah tadi, lawan sahabat ini yang bepada cinta. Cinta lawan Allah tadi. Katakan, amun ikam ni pian ni bujur-bujur cinta lawan Allah dan Rasul, maka umpati ulun ya Rasulullah. Umpati aku, fattabi'uni, umpati. Umpati ini macam-macam aja kita, umpati cara hidupnya, cara bergaulnya, cara beribadah Rasul. Kita umpati ya. Turuti gitu nah. Jangan yang lain-lain nih. Jangan. Umpati aja Mau kada sanggup sempurna benar seadanya, yang penting kita ngumpati dulu syariatnya. Maka ya Allah, apabila ikam mengumpati berarti itu bujur-bujur cinta. Maka
Aku cinta lawan inya juga. Allah ini nah cinta lawan kita. Jangan kita nemu pada cinta lawan Allah. Mun Allah ada cinta itu. Kasihan kan kita Mau kamu mau kamu umpati aku aja Rasulullah. Maka Allah cinta lawan kita nih. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah itu kuncinya kan. Biar kita berpadah. Wahai Rasulullah, lu cinta lawan Allah. Tapi Allah kadang cinta lawan kita. Nah, itu kan perkataan kita sia-sia jadinya. Yang penting nih Allah cinta lawan kita. Namun Allah cinta lawan kita ini sudah insya Allah diampuni ya sudah. Karena gawian kita tadi mencocoki lawan syariat Rasulullah. Nah dan orang-orang munafik ada mau menggawi ininya, ada mau. Nya padahannya aja, berpadah cinta lawan Rasulullah. Tapi di belakangnya mengolok-olok lawan agama. Nah zaman ini ya banyak juga zaman ini ya, nang kayak di TV-TV nang serabanya jadi nang anu nih banyak jadinya nang menghancurkan agama jadinya Berpadah cinta lawan Allah, tapi kada menuruti syariat Rasulullah. Sambunglah ayat 17 dan 18 masih ayat tentang orang-orang munafik. Masaluhum kamasalil lajistau kadana orang falamma adaat ma haulah zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Perumpamaan kata Allah, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahayanya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta kata Allah. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Perumpamaan orang-orang munafik ini, pengertiannya di sini ialah dari perumpamaan ini bahwa pembelian kesesatan dengan petunjuk dan perubahan orang-orang munafik dari melihat menjadi buta diserupakan oleh Allah dengan orang yang menyalakan api. Tatkala api itu menerangi sekitarnya dan ia dapat melihat apa yang di sebelah kanan dan kirinya serta merasa gembira karenanya, tiba-tiba api itu padam kata Allah, sehingga ia benar-benar dalam kegelapan. Ia tidak dapat melihat ataupun mendapat petunjuk. Keadaan ini diperparah dengan keadaan dirinya yang tuli sehingga dia tidak dapat mendengar, bisu sehingga tidak dapat berbicara, dan buta sehingga tidak dapat melihat. Akibatnya ia tidak dapat kembali kepada keadaan sebelumnya. Begitu pula keadaan orang-orang munafik tadi yang menukar kesesatan dengan petunjuk dan lebih mencintai kesesatan daripada jalan yang lurus. Dan perumpamaan ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu awalnya beriman tetapi kemudian kafir, sebagaimana firman Allah Ta'ala kabarkan di ayat tadi. Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka, artinya Allah telah menghilangkan sesuatu yang berguna bagi mereka, yaitu cahaya, lalu Allah menetapkan sesuatu yang membahayakan mereka. Karena apa Allah menghilangkan cahaya tadi? Karena inya tadi kada hendak menerima petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan orang-orang beriman inya menerima. Begitu pulang di hadapan orang-orang yang lalai, ini meninggalkan mengolok-olok tadi orang-orang beriman tadi. Nah berarti kan karena dirinya juga kada hendak menerima. Sesuai lah hadis tadi berarti. Inya enggan berarti itu orang tuh. Padahal aja kamu menerima terus di hadapan orang-orang yang kada beriman, kita tetap istiqomah melaksanakan ketaatan. Berarti itu kita kada termasuk orang-orang yang enggan. Berarti ini tadi termasuk nih orang-orang munafik ini termasuk orang-orang yang enggan tadi.
Nah, ditutup pulang. Dengan demikian mereka tidak dapat kembali seperti semula, yaitu keadaan ketika mereka mendapat hidayah yang telah mereka jual dengan kesesatan. Padahal dapat hidayah sebenarnya, cuma karena ia menjual tadi keimanannya dengan bergabung lawan orang-orang yang munafik, kawan-kawan yang mengolok-olok agama tadi, akhirnya keimanannya luntur, lalai jadinya. Mungkin kita tahu ini kayak itu ya. Zaman dulu kan ya dengan orang-orang yang Yahudi, dengan orang-orang kafir Quraisy jadinya kawanannya. Zaman ini ya kayak itu. Yang kayak di TV-TV rajin lawan orang-orang beriman pandirannya iya aja sekali lawan nang orang-orang nang kafir yang memusuhi Islam lain pulangnya. Jadi memusuhi lawan agama. Itu salah satu sifat orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat itu. Ayat 19-20 masih nih berkisar. Au kasaybim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'du wa baraq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hajaral maut wallahu muhitum bil kafirin yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa iza azlama 'alaihim qamu walau sya'allahu zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau seperti kata Allah orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan jari-jarinya karena mendengar suara petir dengan sebab takut akan mati. Dan pengetahuan serta kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyumbat penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perumpamaan lain bagi orang-orang yang munafik ini ialah Allah memisalkan mengenai orang-orang yang munafik, mereka adalah orang-orang yang terkadang melihat kebenaran dan di lain waktu mereka ragu. Nah tadi, kadang-kadangnya melihat aja, lain waktu ragu. Hari ini mereka berada dalam keraguan, kekufuran dan rasa bimbang itu diumpamakan seperti hujan lebat tadi. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud madahkan nih. Dan beberapa sahabat lainnya mengisahkan juga bahwa hari ininya beriman, esoknya ragu pulang. Karena apa? Karena nya bergabung ketujuh lawan orang-orang nang kada seiman tadi. Sama ini juga. Contohnya banyak. Alim ulama banyak yang mencela alim ulama yang lain. Karena apa? Ini hati ini sudah terkontaminasi lawan orang-orang yang ada beriman. Makanya Nabi al-jamaah ini penting kita. Sesungguhnya aja Nabi serigala itu akan memangsa domba-domba yang lari dari gelombolnya. Nah, bila kita kada bergabung lawan al-jamaah, orang-orang yang seiman, itu bahaya kita. Bisa dimakan ya Nabi oleh serigala. Maksudnya domba-domba nang itu bukannya domba maksudnya orang-orang nang beriman nih. Tapi nya kada segolongan orang-orang beriman yang lain mau umpati nih pemikiran orang-orang nang kada beriman diumpatinya. Nya itu umpat juga kan akhirnya. Jadi padahkan Nabi sudah mulai dulu, Allah madahkan sudah. Iya, nang orang-orang nang enggan tadi. Mudah banget kita, syaratnya itu aja. Setiap umatku masuk surga aja Nabi, kecuali nang enggan, sekalinya apa yang enggan? Iya tadi nang orang kada menetap memakai syariat Allah ini kada. Hari ini makai, esok ada, hari ini makai, esok ada. Itulah orang-orang yang enggan. Kalau orang-orang yang kada enggan itu istiqomah. Istiqomah. Mana mudah-mudahan kita nih semua nih termasuk orang-orang nang istiqomah. Amin. Nah, para sampai Isa dah.
10 menit kah? 15 lah. Oh, masih kawal lagi pertanyaan kan. Ini ada pertanyaan melang kan ya. Ingat akan aja. Tanyanya yang mana aja? Pertanyaannya ya tadi sekitar orang-orang munafik tadi. Ayat 20 sudah. Nah ini hadis-hadisnya belum sebutakan nih. Abdullah bin Mas'ud berkata tentang firman Allah tadi. Maka jadi Ibnu Mas'ud, kita ini nakena akan melewati siratul mustaqim menurut kadar iman kita. Kadar iman kita nih. Ada yang cahayanya sebesar gunung, Ibnu Mas'ud. Ada yang cahayanya sebesar pohon kurma. Ada yang cahayanya sebesar ibu jari. Dan terkadang ada yang bercahaya yang redup-redup. Ya orang munafik itu diberi dikit timbul pulang, dikit timbul pulang. Mudah-mudahan kita ada termasuk nang redup-redup tadi. Mudahan nang bercahaya tadi, nang terus saja cahayanya. Nah, bujur nih berarti tadi. Lalu Ibnu Abbas berkata, setiap ahli tauhid Ibnu Abbas pasti akan diberikan Allah cahaya pada hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang akidahnya benar, yang bertauhid kepada Allah. Nah, ini pulang disambung pulang. Adapun Ibnu Abbas, orang-orang yang munafik cahayanya akan padam. Nah, bercahaya juga cuma padam akhirnya. Mudah-mudahan kita jangan termasuk yang padam nih. Dan orang-orang mukmin Ibnu Abbas, mereka takut ketika melihat cahaya orang munafik yang padam tadi. Maka mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunkanlah, sempurnakanlah cahaya kami. Kita orang beriman berdoa, mudah-mudahan sempurnakan cahaya kami nah dalam menapaki sirat kana. Lalu dilanjutkan pulang oleh Ibnu Abbas nih, supaya kita ini kada takutan nih, bahwa jasidin orang-orang yang beriman tuh akan diberikan cahaya di akhir kepada siapa saja yang menunjukkan keimanannya di dunia. Nah, Allah menjamin. Asal beriman aja kita, ya jangan termasuk golongan yang munafik tadi. Insya Allah akan diberikan cahaya ketika menjalani sirat kana. Dimudahkan mana? Pasti dimudahkan. Ini kan Allah yang menjamin. Ada apa lagi kita? Menjalani aja lagi kita. Yang penting emang hidupnya memang menjalani aja hidupnya. Menjalani aja hidupnya kita. Sudah ada ketentuannya dah. Allah ada memaksa juga, la ikraha fid din ya Allah. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kada ada paksaan dalam agama, sudah kupadahkan ya Allah. Nah, ini jalannya A, ini jalannya B. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Sarah kita aja lagi memilih. Allah madahkan dah. Nyaman mana hidup nih? Iya, bahasa Banjarnya ya menjalani aja kita nih hidup. Cuma menjalani nang sesuai syariat tadi nah. Maksudnya bukan menjalani yang setayuhnya ada juga ya. Menjalani yang setayuhnya apa aja lah. Atur berjualan kan gila. Kita berjualan sampai waktu ajan santai ya lo ya lah setayuhnya sama kan amunnya kita jangan kayak itu maksudnya sampai waktu ajan berpikir aja sembahyang menolak ki. Nah, itu maksudnya menjalani syariat tuh nah. Jangan setayuhnya juga memang menjalani ya, cuma menjalani sesuai syariat Rasulullah. Ya Rasulullah kan barang siapa yang mendengar ajan tidak ada sholat baginya kecuali ada ujur kan gitu. Nah, itu kan hadis Nabi memadahkan. Ya memang ujur itu macam-macam, kita mau ada ujur memang boleh ada ujur, ada apa halangan apa misalnya boleh tuh. Mungkin ada ujur santai-santai ya harus mendatangi kita mendengar ajan.
Nah, ini motivasi bagi kita nih. Itu dia orang-orang beriman, Ibnu Abbas menafsirkan itu nih, pasti mendapatkan cahaya di akhirat kenanya. Pasti mendapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk nang kriteria orang-orang beriman tadi itu, nang melaksanakan syariat Rasulullah tadi. Sampai di ayat 20. Nah, habis sudah tentang munafik tadi. Sampai ayat 20, ayat 21 dan 22 terusannya kena pulang. Jadi lu hendak memberi anu ini takunan. Takunannya men ya. Takunan ini mudahan kita kaum menggawi ya tadi, supaya terhindar tadi dari sifat orang munafik kan hadis Nabi tadi, dan terbebas dari api neraka kan yang dua tadi. Apa yang kita gawi? Nah, yang apa tadi yang 40 tadi itu? Ah, siapa yang jawab? Kian kah? Jawab. Jawab. Apa yang digawi? Salat tepat waktu, istighfar, sedekah. Tiga yang dua ini diikuti lagi itu. Ya, itu memang lain. Supaya terhindar dari sifat munafik, Nabi, dan terbebas dari ajab neraka. Yang menggawi nang apa tadi? Nang 40 tadi, 40. Nah, ya alhamdulillah. Salat 40 hari, 5 waktu tadi berjamaah tanpa ketinggalan takbir pertama dari imam. Ya, tuh. Nah, mudah-mudahan kita kaum mengamalkan. Amin. Itu kan dianggap nyaman, ya nyaman juga, dianggap ngalih, ya ngalih juga. Tapi yang punya kita istiqomah, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Itu padilahnya ganal, ganal mana padilahnya tuh. Itu kan motivasi bagi kita tuh. Dan ujung-ujungnya kita dalam ibadah pasti itu. Iya, untuk selamat di akhirat kan gitu. Ibadah apa aja kita kan pasti niatnya untuk selamat di akhirat. Nah, itu kan cara mudah padahal. Nah, itu kan jangan kita mendengar ajan kan. Ya Mas Bok jangan. Tanggung Bang, tanggung yang berjualan deh. Pas orang datang tiba-tiba jual gula ya. Salah, wajilah, Anwakan ya wajilah. Anwakan ya lah, Menyalang semat ya. Iya, Ujur Bang tuh. Cuma itu ya, itu cobaan Bang. Cuma misalnya ini kada kau hari ini, isuk pulang insya Allah kau pulang dimudahkan. Nah itu aja kita ya. Kalau hadis Nabi itu memang berkelanjutan Bang.
Insya Allah iya. Tapi dia ingatkan tadi aja kita rumusnya, barang siapa melaksanakan kebaikan ya Nabi, nya pasti akan dimudahkan Allah untuk melaksanakan kebaikan selanjutnya. Itu motivasi bagi kita tuh. Mau kita melaksanakan hari ini kawa, insya Allah esok kawa pulang. Nah, mudah-mudahan kita semuaan kawa kayak itu. Iya, insya Allah. Kita tutup aja lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.